Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama dengan saya Rafiuddin Nasir TFTT Channel, masih dalam proses perawatan RB binaan kita dengan ukuran 10x20 2 lantai, yang insya Allah RB binaan kita ini sudah persiapan akan mencabut sarang super, akan mencabut gabus pancingannya, dan saatnya kita mengejar sarang super, ya. Apa ciri-ciri saudaraku ketika RBW itu sudah siap mengejar sarang super? Yaitu kita melihat ketika kotorannya itu sudah merata, ya. Nah, RBW ini berukuran 10x20 2 lantai, dan kita melihat di bawah lantainya ini sudah merata titik inapnya seperti ini, ya. Nah, kalau titik inap sudah semerata ini, berarti itu ciri-ciri populasi di dalam RBW kita itu sudah besar, ya. Dan tentunya sudah saatnya kita akan mengejar sarang super, ya. Nah, seperti ini. Di sini saudaraku ada yang bertanya kemarin, saat kapan, ya, kita bisa mencabut gabus pancingannya, ya. Nah, RB binaan kami ini kami sudah bina, ya, kurang lebih sekitar 3-4 tahun. Nah, kita lihat, ya, sarang, ya. Nah, yang kita sasar dulu ini adalah kotoran, ya. Jadi ciri-ciri ketika RB binaan itu sudah persiapan mengejar sarang super, ketika populasi di dalam RB binaan kita itu sudah merata seperti ini titik inapnya, yang dilihat dari kotorannya, ya. Nah, seperti ini. Kenapa kotoran semerata ini di lantai, saudaraku? Nah, inilah fungsi, ya, kita memasang gabus pancingan seperti ini, ya. Nah, RB binaan kami ini sudah kami bina kurang lebih 3-4 tahun, ya. 3-4 tahun ini bukan waktu yang sedikit, ya, untuk membesarkan populasi ini, ya. Kenapa gabus pancingan belum kita cabut di umur 1 tahun? Karena di saat itu populasinya masih sedikit. Nah, sedangkan anakan itu akan mudah tinggal, saudaraku, pada saat kita memasang gabus pancingan seperti ini, ya. Nah, kita lihat, ya. Ya, ada olesan, ya. Nah, sarang, ya, sarang. Nah, sarang, saudaraku, ya. Nah, sarang, ya, olesan. Nah, itu menandakan bahwa burung itu mudah, ya, tinggal di ruang inap, ya. Olesan, sarang, ya. Nah, seperti ini, ya, sarang. Ini baru saja kita selesai melaksanakan panen, ya. Makanya sarang-sarang besarnya itu tidak ada, ya. Nah, seperti ini. Olesan, sarang, ya. Nah, sarang, ya. Olesan, sarang, ya. Nah, sarang, olesan, bekas jungkilan sarang, ya, sampai ke belakang, saudaraku, ya. Olesan. Nah, kita lihat, ya, titik inapnya seperti ini, saudaraku, ya. Merata, ya, dari ujung, ya, sampai seperti ini. Inilah ciri-ciri gabus pancingan itu persiapan kita cabut, ya. Persiapan kita cabut ketika kotoran sudah merata di lantai seperti ini, ya. Nah, seperti ini, ya, kotorannya. Ini ciri-ciri kita sudah persiapan mengejar sarang super, ya. Nah, kalau misalnya kotoran belum semerata ini di dalam ruang inap, saudaraku, itu gabus pancingannya jangan dicabut dulu, ya, biar titik inap itu merata. Itu membuktikan bahwa populasi di dalam RBW kita itu sudah besar, ya. Ini kita baru di ruangan sebelah, ya. Nah, seperti ini titik inapnya, ya.
Nah, sekarang kita menuju ke sebelah ini di lantai 2 ya. Nah, seperti ini. Kenapa kita tidak buru-buru mencabut gabus pancingannya agar anakan itu mudah untuk tinggal, saudaraku, ya. Mudah untuk tinggal, dan di mana anakan itu terbang pertama kali dan hinggap, di situ bisa, ya. Nah, jadi fungsi gabus pancingan ini adalah yang pertama itu mempermudah anakan untuk tinggal di dalam ruang inap. Nah, seperti ini, ya. Kotorannya kalau sudah semerata ini, saudaraku, ini sudah persiapan kita mengejar sarang super, ya. Nah, seperti ini. Memang gabus pancingannya belum kita cabut, ya. Nah, inilah fungsinya agar supaya burung yang masuk beradaptasi itu bisa langsung tinggal dengan mudah. Kemudian anakan yang terlahir di dalam RBW kita bisa langsung tinggal dengan mudah, karena kuku daripada anakan burung walet itu belum bisa mencengkram terlalu kuat. Kalau dia bergantung di gabus, itu langsung bisa bergantung, ya. Nah, insya Allah beberapa minggu ke depan setelah selesai kita melakukan perawatan pada RBW binaan kita secara keseluruhan, ya. Kita sudah melakukan pembenahan karena ada beberapa RBW binaan kita juga yang terkena serangan burung hantu, itu kita akan bereskan semua. Baru nanti saya akan perlihatkan bagaimana proses pencabutan gabus pancingannya ini, agar supaya kita sudah bisa mendapatkan sarang super, ya. Sarang super inilah yang harganya agak di atas daripada sarang patahan. Nah, ini belum bisa kita dapatkan karena kita lihat contohnya, ya, masih ada gabus yang berada di bagian bawah, ya. Tapi kalau gabusnya sudah kita cabut, maka akan terbentuk sarang mangkok, kemudian dia berwarna putih. Itulah yang dimaksud dengan sarang super dan mahal, ya. Nah, insya Allah karena kita sudah berhasil membesarkan populasi kita, nah, seperti ini, ya, titik kotorannya ini sampai ke belakang, ya, sampai ke belakang, saudaraku. Ini kita di ruangan sebelah di lantai 2, ya. Nah, seperti ini, ya. Nah, kita lihat, nah, sampai di bagian belakang, ya. Kalau kita rutin melakukan perawatan hama, penyemprotan parfum, penyebaran racun tikus, ya. Nah, saya saudaraku yang saya hormati, untuk menjadi protap, saya setiap melakukan perawatan saya tebar racun tikus, agar supaya tikus yang berhasil masuk itu bisa langsung terselesaikan, ya, tidak membantai populasi kita, karena tikus itu adalah makhluk yang Allah ciptakan itu dengan sempurna, ya. Jadi sehebat apapun kita memagari, ya, RBW kita pasang sengklat, dindingnya kita plaster, aci cat, ada saja jalan tikus itu masuk, ya. Ada saja jalan tikus itu masuk. Nah, untuk mengantisipasi itu kita wajib menebar racun tikus, dan inilah ciri-ciri ketika populasi di dalam RBW kita itu sudah besar, ya, kotorannya sudah merata, ya. Nah, seperti itu sudah saatnya lah kita mengejar sarang super. Nah, seperti ini, ya. Ini baru di lantai 2, saudaraku, seperti ini, ya. Apakah RBW ini langsung, ya, seperti ini kotorannya? Ya tentu tidak, saudaraku, ya. Di pengecekan perdana kemarin baru hanya ada 2 titik, ya. Saya ingat betul titik pertamanya itu untuk di lantai 2 ini, ya. Nah, kita lihat gundukannya, ya. Nah, di sini, ya, posisinya. Nah, kita lihat, ya. Nah, kemudian titik yang kedua di sini, kita lihat gundukannya, ya. Nah, tempat sarangnya ini, ya. Nah, inilah sudah masuk kategori super karena dia sudah bermodel mangkok, sudah tidak ada gabusnya. Dan nanti ketika gabus semua sudah kita cabut pada RBW binaan kita ini, maka kita sudah insya Allah mengejar sarang super, ya. Sarangnya ini sudah berdekatan, saudaraku, ya.
Nah, inilah ciri-ciri ketika kita sudah persiapan mencabut gabus pancingannya, dan insya Allah kita sudah bisa mengejar sarang super. Nah, kita lihat kotorannya merata sampai ke ruangan depan ya. Ini kita di ruangan sebelah lagi ya. Nah, kalau misalnya kita rutin menebar racun tikus, nah kita lihat saudaraku, ini tikus ya. Jadi ketika masuk ini terselesaikan ya. Nah, jadi tidak ada yang saya perlihatkan itu saudaraku tidak memiliki bukti dan manfaat ya. Nah, kita lihat ya, kotoran yang sudah semerata ini ya. Nah, kita lihat ya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku semua, para subscriberku ya, RBW ini saya sudah rawat kurang lebih sekitar 4 tahun ya. Kita tidak lelah, tidak letih, karena kita kejar populasi dulu ya. Kalau populasi kita sudah besar, kemudian kita cabut gabus pancingannya, insya Allah ya, nah, kegalauan kita akan terselesaikan. Makanya saya selalu bilang ya, bahwa RBW itu tidak ada yang instan ya. Yang instan itu adalah Indomie ya. Yang instan itu adalah Indomie ya. Kenapa? Indomie itu kalau kita makan cukup disiram, mendidih 5 menit bisa langsung dimakan. Kalau budidaya burung walet itu, apalagi kalau kita mulai dari 1 titik, proses perawatannya luar biasa saudara ya.